Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan Tesla kuartal keempat tahun 2020. Karena ada yang menarik di sini. Yuk, sebelumnya pasti Sobat Investor tahu lah ya bahwa Tesla ini adalah produsen kendaraan listrik yang terbesar di dunia saat ini, dan harga sahamnya dalam satu tahun ini sudah naik sangat tinggi sampai 469% dalam satu tahun. Tapi ada yang menarik di sini. Jadi Tesla ini baru saja mengeluarkan laporan keuangan ya untuk yang kuartal keempat nih. Kuartal keempat baru saja dikeluarkan tanggal 27 Januari 2021, dan ternyata sebenarnya laporan keuangannya itu posisinya bagus, yaitu secara year on year itu naik sebesar 46% untuk revenue-nya. Kita lihat coba. Jadi revenue Tesla itu dalam kuartal keempat tahun 2020 ini sebenarnya sebesar 31 miliar dolar ya. Jadi naik sebanyak 45,5% ya. Ini kalau secara kuartal ini total revenue Tesla itu sebanyak 10,744 miliar dolar ya, ini in million, atau naik sebanyak 46% lebih tinggi dari kuartal 4 tahun 2019. Jadi ini kuartal 4 nih sebesar 7 miliar dolar, sedangkan di kuartal keempat tahun 2020 sebesar 10 miliar dolar atau naik 46%. Tapi harga sahamnya ini dia mengeluarkan laporan keuangannya tanggal 27 Januari, tapi kita lihat dari tanggal 27 ini 26 ya, 26 Januari 27 itu justru malah harga saham Tesla itu turun sebanyak 10%. Ini aneh ya, padahal revenue-nya itu dia naik sampai 40%, tapi ternyata harga sahamnya turun. Dan untuk sampai sekarang, sejak tanggal 26 Januari ya sampai sekarang itu masih turun sebanyak 3,49%. Jadi kenapa? Padahal dilihat dari secara pendapatan naik bagus, tapi kenapa harga sahamnya turun? Itu karena ini dari prediksi konsensus ya, dari prediksi konsensus itu dia tidak mampu melebihi prediksi konsensus. Jadi gini, prediksi konsensus di kuartal keempat tahun 2020 ini konsensusnya memprediksi bahwa IPS-nya itu adalah 1,03%, tapi ternyata IPS-nya Tesla adalah 0,8% atau lebih rendah dari prediksi konsensus. Itu salah satu alasan yang menjadikan para investor ini kayak semacam kecewa, dan mereka banyak yang menjual sahamnya sehingga harga saham Tesla turun cukup dalam. Tapi apakah ini tepat? Karena menurut saya konsensus ya adalah sebuah prediksi, tapi yang paling penting adalah Tesla ini tetap bertumbuh pendapatannya dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Bahkan kalau dibilang nih harga saham Tesla itu cukup stagnan ya, dari ini sejak titik tertingginya di tanggal 8 Januari 2020 sampai sekarang ini Tesla masih minus 3,16%. Ini sebenarnya menjadi kesempatan atau peluang yang cukup bagus ya bagi sobat investor yang ingin mulai masuk di saham Tesla. Ini adalah kesempatan yang bagus karena dalam sebulan terakhir harga saham Tesla ini tergolong stagnan. Jadi kita lihat ya, sekilas sebelum kita langsung menuju ke laporan keuangannya, kita lihat dulu berita-berita yang mengenai Tesla dalam beberapa minggu terakhir ini. Nih, sebelumnya ini dari prediksi konsensus dari situs itu sendiri, bahkan sekarang rekomendasinya juga cuman sampai hold saja, tidak sampai buy. Padahal beberapa minggu yang lalu prediksinya masih buy, tapi sekarang masih menjadi hold saja. Dan di Yahoo Finance juga ini rekomendasinya di 2,9 alias hold. Dan apa yang terjadi dengan Tesla? Berita apa yang ada? Tadi adalah kita lihat bahwa prediksi konsensusnya dia tidak lebih tinggi ya dari prediksi konsensus IPS-nya, atau lebih rendah. Itu salah satu faktor yang menjadikan harga saham Tesla ini sekarang cenderung turun. Dan alasan yang kedua adalah ini dia, Apple Car Manufacturing Partner picked for 2024 launch report. Jadi Apple yang memproduksi HP itu mereka memiliki rencana untuk membuat mobil listrik dan direncanakan untuk launching tahun 2024, yang tentunya ini membuat banyak investor jadi khawatir ya bahwa Tesla akan memiliki pesaing yang mungkin akan sangat kuat
bagi Tesla yaitu Apple, karena kita tahu Apple adalah produsen dari handphone dan MacBook yang sangat bagus dan mendominasi di dunia handphone ya. Dan Apple berencana untuk meluncurkan mobil listriknya, tentu saja bisa saja untuk menjadi pesaing yang kuat dari Tesla. Tapi patut dijadikan catatan juga bahwa Tesla sudah mulai lebih dahulu ya, mungkin udah 1 dekade lebih untuk sekarang, sedangkan Apple tuh baru akan launching mobil listriknya itu tahun 2024. Dan pengalaman 1 dekade itu bukan waktu yang singkat. Meskipun Apple perusahaan yang sangat besar dan bagus, tapi secara pengalaman Tesla jauh lebih unggul. Jadi mungkin Apple akan menjadi pesaing Tesla yang cukup kuat mungkin saja, tapi menurut saya Tesla tetap menang secara pengalaman dan juga secara pangsa pasar untuk sekarang, apalagi di tahun 2024 di mana Apple baru akan launching mobilnya. Tesla mungkin udah jauh lebih maju dari Tesla yang sekarang. Oke ya, jadi alasannya itu bisa benar, bisa juga enggak. Apakah Apple tuh akan menjadi pesaing yang kuat dari Tesla? Next, berita selanjutnya adalah ini, Tesla shares the world largest die casting machine. Ini juga satu berita yang bagus ya, bahwa Tesla itu juga teknologinya semakin bagus sampai dia bisa memiliki die casting machine yang paling besar di dunia. Apa itu die casting machine? Itu mesin cetak untuk mencetak dari body dari mobil Tesla itu sendiri. Artinya Tesla itu sudah selangkah lebih maju ya. Next, berita lagi. Ini, why Apple could beat Tesla's fiercest rival in EV game. Ya, itu juga salah satu berita yang negatif bagi Tesla. Itu kenapa Apple bisa menjadi pesaing Tesla yang sangat brutal ya. Mungkin ya alasannya karena menurut saya Apple ini sekarang saja sudah menjadi produsen dari mobile phone ya, HP, yang dimana mereka memiliki software yang cukup kuat dan bisa saja mereka memproduksi software yang bagus untuk mobil Apple kedepannya yang mungkin bisa menjadi pesaing Tesla. Oke, berita selanjutnya yang sekarang ada hubungannya dengan negara Indonesia adalah ini. Indonesia receives investment proposal from Tesla ya. Tesla sedang mengajukan proposal kerjasama dengan Indonesia. Mungkin sobat investor juga banyak yang tahu ya bahwa Tesla berencana untuk membangun pabrik baterai di Indonesia. Dan ini juga berita bagus sebenarnya setelah kita lihat berita-berita sebelumnya yang negatif bagi Tesla. Nah, kita lihat Indonesia itu sebenarnya adalah produsen nikel salah satu yang paling besar di dunia ya, dan Tesla berencana untuk membangun pabrik baterai langsung di Indonesia yang artinya itu akan memotong cost produksi dari mobil Tesla yang dulunya harus mengimpor bahan bakunya untuk diproses di Amerika untuk dibuat baterai di sana, tapi sekarang Tesla langsung membuat berencana untuk langsung membuat pabrik baterai di Indonesia yang tentunya ini akan membuat harga mobil Tesla semakin kompetitif. Ini bagus ya, dan juga tentunya bagus bagi Indonesia itu sendiri dalam bentuk investasi. Kita lihat dari histori pendapatannya, ini sebenarnya naik terus ya, bahkan untuk di kuartal terakhir ya, di 2 kuartal terakhir, di kuartal ke-3 tahun 2020 Tesla ini naik sebanyak 39,16%, pendapatannya lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Dan yang terbaru yaitu laporan kuartal keempat tahun 2020 ini Tesla naik sebanyak 45,50%, lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Ini perhatikan nih, pendapatannya naik sampai 45%, tapi harga sahamnya turun. Ini tentu saja menjadi peluang bagi investor untuk mulai masuk di saham Tesla. Dan kita lihat ini adalah laporan keuangan Tesla yang saya download langsung dari situsnya ya, laporan kuartal keempat tahun 2020. Kita bahas bersama-sama. Ini udah saya kasih highlight ya untuk poin-poin yang penting yang mungkin sobat investor ingin tahu lebih banyak. Untuk lengkapnya sobat investor bisa download sendiri ya di ini Tesla Investor, ketik saja di sini Tesla Investor, nanti akan muncul ini laporan keuangannya untuk kuartal 4. Silahkan sobat investor download sendiri ya. Poin-poin pentingnya nih, ini bahwa 500,000 vehicle produced and delivered in 2020, yaitu 500,000 mobil diproduksi dan dikirimkan di tahun 2020. Dan ini model Y, produksi model Y akan mulai diproduksi di Shanghai
pada Desember 2020. Yang ini biasanya akan menjadi laporan keuangan di kuartal pertama tahun 2021. Ini adalah berita yang bagus ya, yang artinya di kuartal pertama tahun 2021 jumlah mobil yang diproduksi akan meningkat. Pendapatannya itu sebenarnya naik sebanyak 46% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Total revenue-nya juga ini sebanyak 10 juta dolar di kuartal keempat, sedangkan di kuartal keempat tahun 2019 ya itu sebanyak 7 juta dolar, yang artinya adalah naik 46%. 46% itu angka yang cukup banyak loh. Ini perhatikan ya. Jadi total revenue-nya adalah 10 miliar di total revenue-nya, sedangkan revenue dari otomotif adalah 9,3 miliar, yang artinya hampir semua pendapatan Tesla itu masih dari otomotif ya. Meskipun Tesla itu memiliki cabang pendapatan yang lain yaitu dari kayak baterai dan juga solar panel, tapi itu masih skalanya kecil, dan skala yang paling besar itu adalah masih dari pendapatan otomotif yaitu mobil. Mungkin kedepannya industri baterai dan juga solar panel mungkin akan meningkat karena potensinya masih sangat besar. Next kita lihat financial summary-nya ya. Jadi total revenue-nya, total pendapatannya meningkat sebanyak 44% year on year di kuartal keempat, dan vehicle delivery-nya yaitu pengiriman kendaraan kepada konsumennya itu yang menjadi utama dari pendapatan 46% pertumbuhannya ini. Tapi yang patut dijadikan catatan bahwa vehicle average selling price, yaitu harga rata-rata dari kendaraan yang dijual, itu turun 11% year on year karena konsumennya banyak yang berpindah pembeliannya dari biasanya model S atau model X yang lebih premium kelasnya untuk berpindah menjadi mobil model 3 dan juga model Y yang lebih terjangkau. Ya itu wajar ya, karena sekarang musim pandemi sehingga orang-orang lebih memilih kendaraan-kendaraan yang lebih terjangkau. Tapi yang menarik, meskipun yang dipilih kebanyakan konsumen adalah mobil yang lebih terjangkau dari Tesla yaitu model 3 dan model Y dibandingkan dengan model S dan model X, tapi pertumbuhan pendapatannya masih 46%, yang artinya masih cukup bagus ya. Dan itu sebenarnya juga berita yang cukup menarik juga, bahwa semoga kedepannya harga mobil Tesla itu semakin murah ya, dan tentunya akan menjangkau konsumen lebih luas lagi. Ya, kita turun ke bawah dari teknis produksi ya. Di tahun 2020 kuartal keempat ini produksi model S dan model X itu justru turun sebanyak 10%, sedangkan produksi dari model 3 dan model Y itu naik sebanyak 88% ya. Terlihat di sini bahwa untuk tahun 2020 ini yang lebih banyak terjual dan diproduksi adalah model 3 dan model Y, sementara model S dan model X produksinya turun. Tentu saja senada dengan pengirimannya ya. Kalau ini adalah produksi, sedangkan ini adalah yang dikirimkan kepada konsumen, yaitu model S dan model X pengirimannya turun sebanyak 3%, sedangkan model 3 dan model Y pengiriman ke konsumennya naik sebanyak 75%, yang artinya total delivery-nya itu naik sebanyak 61% lebih banyak dari kuartal 4 tahun 2019. Next, ini pertumbuhan dari store and service location, yaitu toko dan juga service station ya, tempat servisnya Tesla itu naik dari ini 433 store menjadi 523 service station ya, yaitu naik sebanyak 21%. Dan begitu pula dengan supercharger station ya, yaitu stasiun pengisian listrik dari Tesla juga naik dari 1821 station di tahun 2019 kuartal 4 menjadi 2.564 station di tahun 2020 kuartal keempat, yang artinya naik sebanyak 41%. Hampir naik 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 tahun. Itu artinya pertumbuhan Tesla ini sangat cepat sekali. Sekarang, untuk yang sekarang itu kebanyakan mobil Tesla itu diproduksi di plant Fremont ya, Fremont di Amerika. Yang untuk yang sekarang itu kapasitas produksinya sebanyak 100.000 kendaraan per tahun ya untuk model S atau model X, sedangkan model 3 dan model Y itu sebanyak 500.000 kendaraan per tahun di plant Fremont. Sedangkan di plant Shanghai ya itu memang ya
Tesla sekarang udah bisa memproduksi mobil di Shanghai dimulai bulan Desember tahun ini, dan kapasitasnya adalah 450.000 kendaraan untuk model 3 atau model Y. Itu yang sekarang. Jadi sekarang Tesla memiliki dua plant ya, dua pabrik mobil, satu di Fremont di Amerika dan satu lagi di Shanghai di Cina. Jadi mulai diproduksi di Shanghai itu di akhir tahun 2020 ya, sekitar bulan Desember. Dan yang paling menarik bahwa Tesla ini sedang dalam proses untuk membuat dua pabrik baru lagi, yaitu lokasinya di Berlin dan di Texas, yang sekarang masih dalam tahap konstruksi, yang nantinya akan fokus untuk memproduksi model Y ya. Untuk planning sekarang bisa aja nanti untuk model yang lain, tapi untuk planning sekarang pabrik di Berlin atau di Texas ini mereka akan memproduksi mobil Tesla model Y, dan sekarang sedang dalam konstruksi. Itu artinya apa? Dalam waktu dekat Tesla akan memiliki dua gigafactory lagi, dua pabrik lagi, yang tentunya akan meningkatkan kemampuan produksi mobil dari Tesla ini, yang artinya juga produksi mobilnya meningkat, bisa juga penjualan juga artinya akan ikut meningkat, dan artinya akan berefek kepada pendapatan yang kemungkinan kalau selesai tahun ini mungkin di kuartal keempat tahun 2021 itu pendapatan Tesla akan semakin banyak jika plant di Berlin dan di Texas mulai berproduksi. Dan ini juga masih dalam pengembangan ya. Jadi selain pabrik, Tesla juga sedang mengembangkan model kendaraan yang baru, yaitu Cybertruck, Tesla Semi, dan Roadster, dan juga future product yang masih belum dijelaskan apa itu future productnya, tapi yang udah jelas itu adalah Tesla Cybertruck, Tesla Semi, dan Roadster. Itu artinya selain dari model 3, model S, model X, dan model Y, akan ada beberapa model kendaraan Tesla yang lain yang tentunya akan juga mendorong pada pendapatan Tesla ke depannya. Jadi Tesla masih punya banyak sekali planning ke depan ya, strategi-strategi yang masih banyak sekali untuk diluncurkan di konsumen, dan juga planning untuk pengembangan Tesla itu masih sangat terbuka. Ini juga tentunya tujuan dari membuat plant di Berlin juga untuk mendekatkan antara pabrik dengan konsumen, yang artinya akan memangkas ongkos produksinya, yang akan membuat mobil Tesla itu semakin murah ya. Dan juga ada update dari autopilot and full self driving FSD, yaitu kendaraan autopilot dari Tesla yang semakin canggih ya, semakin update terbarunya semakin bagus. Juga ada nih, nextnya adalah energy storage dan solar panel ya, yang progresnya masih cukup bagus dari 2015, 16, 17, 18, 19 progresnya cukup signifikan ya. Mungkin kedepannya juga akan menjadi salah satu divisi usaha Tesla yang cukup besar. Ini juga berita yang cukup bagus. Nah, ini adalah outlooknya, itu rencana ke depannya. Nih, we are planning to grow our manufacturing capacity as quickly as possible. Over a multi-year horizon, we expect to achieve 50 average annual growth in delivery. Jadi, planning kedepannya Tesla akan meningkatkan kapasitas produksinya jika sampai diharapkan mencapai 50% dari pertumbuhan yang sekarang. Dan juga berencana untuk mendanai pengembangan dari kendaraan barunya Tesla itu agar sebanyak mungkin dari kas ya. Jadi meminimalisir utang, yang artinya juga bagus, yaitu pengembangannya lebih banyak dari kas perusahaan. Itu untuk rencana ke depan. Dan juga mereka berencana bahwa agar operating profitnya semakin meningkat. Itu pasti ya, wajar. Dan tentunya ini untuk produknya berencana untuk membuat model Y di Gigafactory di Berlin dan Gigafactory di Texas, dan berencana untuk mulai mengirimkan mobil dari Gigafactory di Berlin dan juga Texas mulai tahun 2021. Ini bagus beritanya, berarti direncanakan bahwa di Berlin itu akan mulai berproduksi di tahun ini. Dan ini yang cukup bagus, yaitu Tesla Semi akan mulai diproduksi
di tahun 2021 ya. Bagi yang belum tahu, Tesla Semi itu adalah trailernya, yaitu kendaraan beratnya dari Tesla untuk mengangkut kontainer. Ini berita yang sangat bagus. Dan kita lihat perkembangannya dari foto-foto yang disajikan. Interior dari Tesla Model S, eksterior Tesla Model S, bagus ya mobilnya. Dan ini Gigafactory di Shanghai, Model Y diecast. Jadi yang ini adalah di pabrik barunya Tesla di Shanghai ya, sedang mencetak diecast, yaitu body-body dari Tesla. Ini juga masih di Shanghai. Dan ini Gigafactory Shanghai Model Y Body Shop, yaitu di bagian pemproduksi bodi mobil Tesla. Ini sepertinya sedang ya tadi pasang-pasang atau mungkin akan segera dicat, tapi untuk yang sekarang sepertinya masih dirakit oleh ini robot ya. Jadi sebagian besar Tesla ini sudah menggunakan robot untuk memproduksi mobilnya. Ini adalah General Assembly untuk perakitan secara umum ya. Selain dari robot juga Tesla untuk teknik-teknik tertentu masih menggunakan tenaga karyawan manusia ya, biasanya untuk mengurusi masalah attention to detail, untuk mengecek detail-detail dan juga untuk memasang perangkat-perangkat yang masih belum bisa dikerjakan oleh mesin. Nah, ini Gigafactory Shanghai. Ini kalau dilihat dari luar, dari atas kan. Nah, ini yang di Berlin. Ini adalah Gigafactory di Berlin yang masih dalam tahap konstruksi, alias masih belum jadi, tapi kalau dilihat dari fotonya udah hampir selesai ya, mungkin udah sekitar 70-80% tahap pengembangannya. Ini di dalamnya, interiornya udah hampir jadi ya, masih kosong, tapi secara overall udah hampir selesai. Masih di interior di Berlin. Nah, ini sedangkan ini adalah pabrik yang di Texas. Ini kita lihat 3 bulan yang lalu masih berupa tanah kosong, dan sekarang udah berupa konstruksi yang mungkin sekitar 20 atau 30%. Artinya progres dari pembuatan pabrik Tesla ini cukup cepat. Dan ini yang paling penting nih, ini adalah key metric trailing 12 months untuk vehicle delivery, yaitu mobil yang dikirimkan ke konsumen ini meningkat terus ya secara signifikan. Yang di kuartal keempat tahun 2020 ini adalah yang paling bagus ya, tentunya, yang artinya histori pertumbuhan Tesla ini sangat bagus. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau menurut saya Tesla ini kemungkinan untuk bertumbuhnya masih sangat besar. Dilihat dari planningnya untuk mulai memproduksi mobil di plant Jerman dan juga plant Texas, dan juga Shanghai juga udah mulai berproduksi. Artinya kapasitas produksi Tesla itu untuk tahun 2021 akan semakin meningkat. Dan yang kedua, model-model baru juga akan mulai diluncurkan di pasaran, yaitu ada Tesla Cybertruck dan Tesla Semi, yang tentunya juga akan menambah pilihan model dari Tesla. Dan juga laporan keuangannya secara revenue juga masih meningkat ya sampai 46%, yang artinya pertumbuhannya juga semakin bagus. Sedangkan yang menarik, harga sahamnya ini dalam waktu 1 bulan ini masih stagnan dan masih minus 3,16%, yang artinya sekarang adalah buying point atau titik beli yang sangat bagus jika sobat investor ingin memiliki saham Tesla dan yakin bahwa kedepannya Tesla itu akan semakin bertumbuh. Dan bagi saya sendiri yang memang yakin bahwa Tesla akan semakin bertumbuh, tentu saja mungkin akan mulai mengkoleksi saham Tesla dalam beberapa hari ke depan. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk review laporan keuangan Tesla kuartal keempat tahun 2020. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jika ada request saham apa yang akan dibahas untuk berikutnya, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam investasi.